Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Geraldiansa dengan NIM 090318202560 dari kelas Sirek 6C. Kami mempresentasikan ujian tengah semester Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Pak Fatoni STMMSI. Baik, saya langsung saja. Yang pertama adalah kondisi bahan baku D. Di kondisi bahan baku D telah terdefinisi kebutuhan kotornya pada bulan pertama yaitu ada 5, bulan kedua ada 15, bulan ketiga 30, dan seterusnya. Dengan persediaan di tangan pertama kali yaitu 28. Dan pada bulan pertama, kebutuhan kotornya 25. Dengan persediaan di tangan dikurangi menjadi 28 dikurang 25 sama dengan 3. Selanjutnya, jawab penerimaan persediaan, salam. Selanjutnya, kebutuhan kotor di bulan kedua yaitu 15. 15 dikurang 3 sama 12. Selanjutnya, persediaan di tangan 0 semua karena tidak ada lagi jawab persediaan. Selanjutnya, di bulan ketiga yaitu kebutuhan kotor 30 dengan jawab penerimaan persediaan sama dengan 60 dengan kebutuhan bersihnya 10. Misalnya 15, 28 kebutuhan kotor di bulan keempat dan seterusnya turun saja, yaitu 15, 28, 20, 20, 20, 23. Pada loading saat ini itu menggunakan metode FPR, yaitu Fixed Period Requirement. Dengan periode 3 bulan sekali, yaitu dengan periode 3 bulan sekali. Dapat dilihat pada bulan kedua sampai bulan keempat ditambahkan semua dengan hasil 37. Baiklah, 37 dikurang 12 sama dengan 25. Lalu 25 dikurang 10, 15. 15 dikurang 15 sama dengan 0. Lalu kita loading lagi karena tidak ada lagi cukup tempat, yaitu 8 tambah 20, 20 ditambah 20 ditambah 20, yaitu 68. 68 dikurang 28 sama dengan 40. 40 dikurang 20, 20. Pada bulan 7 ukuran kotornya 20 dikurangi 20 dengan persediaan sama dengan 0, yaitu totalnya 0. Misalnya offsetting tinggal digeser-geser saja ini. Didapatkan pada minggu pertama 12, 10, 15, 28, 20, 20, dan 23. Misalnya kondisi bahan baku B dengan persediaan tangan 18. Kondisi bahan baku B dengan kebutuhan kotor kita tirukan dengan kondisi offsetting pada bahan baku D, yaitu 12, 10, 15, 28, 20, 20, 23. Beda dengan kebutuhan kotor 12, presiden dengan 18, yaitu 18 dikurang 12 sedangkan 6. 10 dikurang 6, 6 ditambah jawab penerimaan persediaan 10 ditambah 10 lagi hasilnya 6. Yuk, kebutuhan kotornya 15, 15 dikurang 6 itu minus, jadi ditambah kebutuhan bersih sama 9. Misalnya 0 karena jawab yang penerimaan persediaan sudah tidak memenuhi lagi. Dilakukan metode effective fixed order quantity, yaitu ditambahkan 45 semua. 9 dengan pada minggu ketiga yaitu kebutuhan bersih 9 buah. 9 dikurang 45 itu 36. 36 dikurang 18 itu 18. Itu 45 dikurang, maaf saya ulangi, dengan loading 45 dengan persediaan di tangan pada bulan keempat itu 18. 20 dikurang 18 dikurang 20 itu minus, jadi kita lakukan loading sekali lagi. Jadi loadingnya 45. 20 tambah 18, maaf saya ulangi, 45 tambah 18 dikurang 20 sama dengan 43. Pada bulan ke-6 kebutuhan kotornya 20 dengan jawab penerimaan persediaan 20. Jadi persediaan tangannya 0. Jadi kita teruskan saja ke persediaan ke bulan ke-6 yaitu 43. Pada bulan ke-7 kebutuhan kotornya 23 dengan kebutuhan bersihnya 23. Jadi kebutuhan kotor dikurang loading sedangkan 20.
Dengan offsetting yang didapat adalah bulan kedua 9, bulan ketiga 18, bulan keempat 20, dan bulan keenam 23. Selanjutnya kondisi bahan baku 3C dengan offsetting yang mengarah ke bahan baku D dengan kuadran kotor yang mengarah ke offsetting pada bahan baku D dengan dikali 3 kali, yaitu 12 kali 3, 36, 10 kali 3, 30, 15 kali 3, 45, dan seterusnya. Dengan jangka penerbitan persediaan di bulan kedua dan bulan kelima. Metode yang dilakukan pada kondisi bahan baku 3C yaitu lot for lot, yaitu pelotan pada setiap bahan baku. Jadi kita turunkan saja 36 per musti 36 dengan loading 36, 30 jawab pemeriksaan 10, 30 dikurang 10, 20 dengan loading 20, dan seterusnya. Dengan offsetting yang didapat adalah 36, 20, 45, 84, 45, 60, dan 69. Misalnya kondisi bahan baku 2A dalam menggunakan metode EOQ. Dapat di sini dengan kekuatan kotor mengacu pada bahan baku 3C, yaitu 36 kali 2, 72, 20 kali 2, 40, 45 kali 2, 90, dan seterusnya. Dengan persediaan di tangan 22, dengan jawab persediaan pada bulan ketiga dan bulan ke-6 yang tidak memenuhi kebutuhan kotor. Lalu kita kurangkan kebutuhan kotor dengan persediaan di tangan, yaitu 72 dikurang 62, dengan kebutuhan bersih 50. Untuk mencari loading pada metode EQQ adalah dengan rumus akar 2 dikali D dikali K dibagi H. Dengan D sama dengan 661, K sama dengan 1500 per persen, dan H adalah 3000 per unit per periode. Dan hasil yang dapat adalah 26. Baiklah, kita hitung loadingnya ya. Dengan dapat 26. 26 dikali 2 sama dengan 52, 52 dikurang 50 sama dengan 2. Soalnya adalah 26 dikali 2 sama dengan 52, 52 dikurang 40 sama dengan 14, 50 dikurang 14. Maaf, saya ulangi. 26 kali 2, 52. Dikurang 40 jadi 12 ditambah 2, 14. Misalnya bulan ketiga, 26 dikali 3 sama dengan 78, 78 dikali 14, 78 ditambah 14 dikurang 90 sama dengan 2. Misalnya di bulan ketiga, 26 kali 6 sama 156, 156 ditambah 2 dikurang 153 sama dengan 5. Misalnya adalah di bulan keempat, 26 kali 4, 104 ditambah 5 ditambah 104 ditambah 5 dikurang 90 sama 19. Misalnya di bulan kelima, 26 kali 4, 104 ditambah 19 dikurang 110 dapat 3. Misalnya di bulan ke-6, 26 kali 5 sama dengan 130, 130 ditambah 3, 133 dikurang 118 sama dengan 15. Dengan offsetting yang didapat adalah 50, 40, 90, 153, 90, 120, dan 118. Misalnya adalah nomor 2. Kesimpulan yang didapat diambil dari hasil nomor 1 yaitu untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C. Setiap bahan baku memiliki kondisi, keperluan, dan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mencari kebutuhan bersih, kita harus menyelesaikan dengan persediaan di tangan, kebutuhan kotor, dan jadwal penerimaan persediaan. Di mana untuk mendapatkannya, kita harus mengurangi kebutuhan kotor dengan kedua persediaan, baik yang ada di dalam gudang ataupun yang sedang dipesan. Untuk mencari loading bahan baku dapat menggunakan berbagai metode. Adapun metode yang dapat dipakai yaitu fixed order quantity, economic order quantity, load for lot, dan fixed period requirement. Untuk offsetting diperlukan dari pengurangan saat awal persediaannya ukuran lot yang diinginkan dengan besarnya load time atau jeda barang yang diterima, di mana bertujuan untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perencanaan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersih. Sedangkan explosion merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk tingkat kompeten yang lebih bawah berdasarkan rencana pemesanan dan disesuaikan dengan kondisi berapa banyak kompeten tersebut. Misal 2 atau 3 kali kompeten sebelumnya. Selanjutnya jawaban nomor 3. Perbedaan mendasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dan pengembangan sistem yang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan ERP menggunakan one input multiproses, di mana dalam ERP sistem terkomprehensif yang dapat membentuk dan mengintegrasikan semua komponen pembentuk sistem.
Sistem harus dapat menjalankan prosedur dalam komponen sistem untuk mengotomatisasi proses secara real time. Yang kedua, pendekatan ERP menggunakan best practice, di mana dalam ERP, modul yang dikembangkan harus mencerminkan cara terbaik dalam mengelola bisnis berdasarkan pengalaman atau dapat dikaitkan dengan the best practice dalam komponen pembentuk sistem, prosedur, aturan, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang ketiga adalah mendukung sistem informasi dalam multi-course dan multi-bahasa. Sistem dengan pendekatan ERP dapat disesuaikan dengan multi-course, di mana pembayarannya dapat disesuaikan dengan mata uang yang lain. Yang keempat adalah dapat dikustomisasi sendiri oleh perusahaan yang menerapkan dan disesuaikan dengan modul yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh pengembangan informasi layanan rumah sakit yaitu dapat digunakan untuk melacak data pasien, staf, dan persediaan obat secara bersamaan dan real time. Janji tamu dan operasi dapat dijadwalkan dengan otomatis dengan pendekatan ERP. Kemudian rumah sakit dapat menjalankan pendekatan the best practice yaitu penerapan cara dan metode terbaik pada sistem rumah sakit sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih baik. Yaitu baiklah itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.